wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Gultom, NIM 1201171008, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Medan, kelas Penmas Rugby. Di sini saya akan menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya pendidikan formal, tetapi ada juga pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Lalu di sini saya akan mengupas atau meringkas sedikit apa sih yang dimaksud dengan pendidikan non-formal dan apa sih yang dimaksud dengan pendidikan informal. Baik, kita melihat masalah yang banyak dihadapi oleh masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang di bawahan ialah tidak menyekolahkan anaknya atau membiarkan anaknya tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Kualitas pendidikan di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal Indonesia menjadi bahan wajib diskusi untuk pegiat dunia pendidikan, sebab pemerataan pendidikan masih menjadi agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, pemerintah menetapkan jumlah daerah tertinggal setiap 5 tahun sekali. Pada 2015 tercatat ada 122 kabupaten bertinggal dan 43 kabupaten terdepan dan terluar. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2004 menyebutkan kriteria daerah tertinggal yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Nah, pertumbuhan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci melepas status tertinggal suatu daerah itu sendiri. Untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia, tentu kita perlu memperbaiki kualitas pendidikannya. Bicara mengenai kualitas pendidikan, sejatinya Indonesia bisa kembali ke sistem pendidikan di luar jalur pendidikan formal. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan informal yang dapat saling memperkaya dan melengkapi. Mereka yang tidak bisa mendapatkan pendidikan formal bisa mengambil alternatif pendidikan non-formal ataupun pendidikan informal. Jadi, yang dimaksud dengan pendidikan non-formal ialah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang seperti kursus dan pelatihan. Maksudnya itu contohnya kayak kita bisa mengambil paket C seperti itu. Lalu apakah yang dimaksud dengan pendidikan informal? Adapun yang dimaksud dengan pendidikan informal adalah jalur pendidikan lingkungan dan keluarga. Pendidikan ini bisa kita temui lewat sekolah, rumah, homeschooling, atau juga pusat kegiatan belajar mengajar atau PKBM. Pendidikan formal dan informal memang berbeda. Salah satunya pendidikan formal mengenai ujian nasional ataupun sedangkan peserta didik pendidikan informal mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan atau UNPK. UNPK ini istimewa karena ijazahnya dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Misalnya, ketika seseorang memutuskan ikut pendidikan informal di tingkat SD, lalu ingin merasakan jenjang pendidikan formal pada SMP, maka bisa mendaftar ke SMP negeri atau swasta dengan ijazah paket A atau setara. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih.